Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Rini Anggraini. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Pendidikan Matematika 5. Nah, saya di sini akan meng-share sebuah video pembelajaran mengenai penyelesaian soal persamaan diferensial. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya teman-teman. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi persamaan diferensial orde 1 dengan variabel terpisah. Definisi persamaan diferensial orde 1 dengan variabel terpisah. Nah, teman-teman perlu tahu mengapa persamaan diferensial orde 1 disebut dengan persamaan diferensial orde 1 variabel terpisah? Karena jika bentuk umumnya dapat dinyatakan dalam bentuk GY DY sama dengan fx dx, maka persamaan tersebut dikatakanlah persamaan diferensial orde 1 variabel terpisah. Nah, persamaan keduanya itu ada fx dx kali GY ditambah fx dx kali GY sama dengan 0. Nah, mengapa bentuk umumnya dikatakan variabel terpisah? Karena memiliki dua suku penjumlahan yang mana suku pertama dx-nya dikalikan dengan fungsi variabel x, begitupun sebaliknya dengan suku kedua dy yang dikalikan dengan fungsi y dalam variabel y. Maka dari itu persamaan diferensial tersebut dikatakanlah persamaan diferensial orde 1 dengan variabel terpisah. Yuk teman-teman, langsung saja kita bahas contoh soal. Nah, apakah persamaan diferensial berikut ini merupakan persamaan diferensial orde 1 dengan variabel terpisah? Nah, contoh 1, 2x dx tambah y dy sama dengan 0. Nah, apakah ini merupakan PD orde 1 variabel terpisah? Jawabannya ya. Mengapa demikian? Karena variabel x dan y tidak menjadi kesatuan, di mana variabel x-nya itu 2x dx dan y-nya y dy. Maka dari itu persamaan ini sudah jelas PD orde 1 dengan variabel terpisah. Nah, contoh berikutnya yaitu contoh kedua, di mana xy dikali y aksen ditambah x kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Nah, kita harus mengelompokkan antara variabel x dan variabel y. Maka kita harus mengubah ke bentuk umum, di mana bentuk umumnya gy y aksen sama dengan fx. Maka didapatlah kita ubahkan dengan membagi x. Nah, maka didapatlah x y aksen dibagi dengan x, hasilnya y aksen ditambah x kuadrat dibagi dengan x, didapatlah x. Maka ditambah dengan x. Nah, 1 dibagi x sama dengan 1 per x. Maka ditambah 1 per x. Sama dengan 0 dibagi x sama dengan 0. Nah, sesudah kita dapat, kita operasikan lagi atau kita sederhanakan lagi menjadi y aksen sama dengan x ditambah 1 per x itu kita pindah ruaskan ke kanan, maka didapatlah negatif x dikurang 1 per x. 0 tidak berarti, maka tidak kita tulis, boleh tidak, boleh enggak. Nah, maka kita sederhanakan lagi menjadi y aksen sama dengan negatif buka kurung x ditambah 1 per x. Karena negatif dikali positif hasilnya negatif, makanya sama bentuknya. Nah, bisa kita lihat di mana variabel x dan y-nya tidak menjadi kesatuan. Variabel y-nya itu y aksen sama dengan variabel x-nya itu negatif buka kurung x ditambah 1 per x. Maka persamaan diferensial ini merupakan persamaan diferensial orde 1 dengan variabel terpisah. Baiklah, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Nah, persamaannya itu x ditambah y kuadrat dikali y aksen sama dengan y tambah x atau x ditambah y. Nah, apakah persamaan tersebut persamaan diferensial orde 1 dengan variabel terpisah? Jawabannya adalah tidak. Karena bisa kita lihat langkah-langkahnya. Kita harus mengelompokkan antara unsur x dan y. Maka didapat x ditambah y kuadrat dikali y aksen
Y yang ada di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri, maka dikurangi Y sama dengan X. Nah, kita operasikan lagi, kita kalikan lagi. X tambah Y kuadrat dikali Y aksen, karena kan di dalam kurung. Maka X dikali Y aksen dapatlah X Y aksen ditambah Y kuadrat dikali Y aksen dikurangi Y sama dengan X. Nah, bisa kita lihat kan, di variabel Y terdapat variabel X atau unsur X. Nah, sementara di ruas kanan ada variabel X, tidak mengandung variabel Y. Tapi tetap saja karena di variabel Y-nya itu terdapat unsur X. Jadi persamaan ini tidaklah persamaan diferensial orde 1 dengan variabel terpisah. Nah, setelah teman-teman bisa mengubah persamaan diferensial menjadi persamaan diferensial orde 1 variabel terpisah, maka selanjutnya kita harus bisa mencari solusi umumnya. Nah, bagaimana caranya? Nah, menyelesaikan PD orde 1 variabel terpisah dapat kita lakukan dengan mengintegralkan langsung. Nah, rumusnya integral GY DY sama dengan integral fx dx ditambah c. Yuk langsung saja kita aplikasikan ke dalam contoh. Tentukan solusi umum pada PD orde 1 dengan variabel terpisah berikut ini. X, Y, aksen ditambah X kuadrat tambah 1 sama dengan 6. Penyelesaiannya. X, Y, aksen ditambah X kuadrat tambah 1 sama dengan 0 dibagi dengan X. Maka didapat Y, aksen ditambah X ditambah 1 per X sama dengan 0. Kita operasikan lagi. Y aksen sama dengan negatif X dikurang 1 per X. Y aksen sama dengan negatif dikali X tambah 1 per X. Didapatlah makanya Y dy sama dengan negatif X tambah 1 per X dx. Mengapa menjadi dy? Karena turunan pertama dari Y sama dengan dy. Dan X tambah 1 per X itu kan fungsi X, maka dijadikan dx. Nah, setelah kita ubah menjadi PD orde 1 variabel terpisah, maka kita tentukan solusi umumnya. Kita masukkan bentuk umumnya. Integral GY DY sama dengan integral fx dx tambah c. Nah, kita masukkan fungsi GY dan fungsi fx-nya, maka integral dari Y dy sama dengan integral negatif x tambah 1 per x dx. Nah, kita integralkan Y dy-nya, maka didapat 1 per 2 Y kuadrat sama dengan, yang di ruas kanan fungsi x-nya itu negatifnya kita keluarkan, maka negatif dikali integral x tambah 1 per x dx. Nah, selanjutnya 1 per 2 Y kuadrat sama dengan negatif. Nah, kita integralkan tuh X-nya. Didapatlah 1 per 2 X kuadrat. 1 per 2 X kuadrat ditambah integral dari 1 per X itu sama dengan ln X ditambah C. Nah, selanjutnya untuk menentukan solusi umumnya, kita sederhanakan lagi. Y kuadrat sama dengan negatif 1 per 2x kuadrat ditambah ln x tambah c per 1 per 2. Maka nanti kita operasikanlah, dapatnya nanti hasilnya menjadi y kuadrat sama dengan min x kuadrat dikurang 2 ln x tambah c. Itulah solusi umumnya. Demikianlah video hari ini. Semoga dapat membantu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.